Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini, minggu pertama di tahun yang baru 2026. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kesehatan kepada kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan saat teduh sejenak. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas berkat kemurahan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami untuk kami bisa beribadah di pagi hari ini ya Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Dan kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin bisa mengenal Kau lebih jauh dan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau serahkan waktu ibadah kami ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi bagi saudara Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Masih dalam suasana tahun baru, Bapak Saudara. Tentunya kita memiliki sukacita yang lebih baik lagi, lebih sukacita lagi begitu. Mari kita berdiri Bapak Saudara. Berikan salam sama lain. Tentang masa baru, selamat tahun baru. Percayalah ketika kita senantiasa setia bersama dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan di dalam mengusung tahun baru ini, kita akan selalu berkati. Mari kita akan angkat pujian kita, saudara. Ada satu nama yang dengan kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita menyatakan pujian ini, sebab Dia itu mulia dan peduli maupun surga. Kita doakan pujian yang bersama seperti Tuhan ini. Yang Tuhanku menara yang baru, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, yang Bapa yang kekal, membantu keselamatanku. Engkau yang termulia, dibumi di surga, kasih perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan, dan ada menjalan untuk setia. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, yang Bapa yang kekal, membantu keselamatanku. Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Dia berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita sama-sama. Engkau yang termulia,
duduk kembali. Nama Yesus adalah yang terindah, penuh dengan kuasa. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kita berada di tahun yang baru ini. Semua hanya karena kasih dan anugerahnya. Kita senantiasa memberikan penyembahan. Karena kehadirannya di hidup kita adalah senantiasa terutama. Mengikuti izin penyembahan kita. Kita datang di dalam mereka menyembah Dia. Selalu bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang terindah untuk kami. Penyertaan sempurna ya Hadir
Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang setia. Kami boleh ada ya Tuhan di tahun baru ini, di minggu pertama di tahun 2006 ini Tuhan. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang terindah di hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang terus ya Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami menyadari ya Bapa, tanpa kehadiran kami tidak ada dalam dan hidup kami Tuhan. Kami tidak akan bisa melakukan apa-apa ya Bapa. Sebab itu kami datang untuk bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur segala berkat kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan selalu kami nikmati dan kami alami di depan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa. Kami datang membawa pujian syukur dan sembah kami. Kiranya Mu saja ya Tuhan yang terus kami permuliakan. Tuhan kami juga rindu ya Bapa, senantiasa diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Yang Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami menyiapkan hati kami terbaik untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap diberkati dan siap menjadi berkat bagi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang suka terpuji dan Engkau Tuhan. Kami serahkan ya Bapa rekan ibadah kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kau sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak yang percaya kita sama-sama katakan amin. Usaha coba cita Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Akan persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan sama syukur kita bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi kemuliaannya. Saya akan membaca ayat persembahan pada hari ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan angkat pujian sebab Tuhan Yesus baik. Kita akan berterima kasih dari hidup kita. Selalu baru setiap hari. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya dalam kesudahan kita tunggu sama-sama. Saya berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Benar Tuhan, Kau Allah kami yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sepanjang 2025 Engkau menyertai kami dan Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini ya Bapa. Dan kiranya Kau memberkati persembahan kami ini supaya menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan melalui pelayanan di tempat ini ya Bapa, sehingga Injil bisa terus disebarkan ya Bapa. Inilah
persembahan permohonan kami sebagai rasa syukur kami, rasa cinta kami, dan rasa hormat kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai 20. Saya akan baca untuk kita, Bapak Ibu. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin yang meluap. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terbang ambil. Kemudian kami hanya sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekunci kapal itu. Demikian baca firman Tuhan disampaikan yang banyak dari Dr. Thomas Aditya. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian. Takkan pernah berhenti percaya. Percayalah Bapak Ibu saudaraku bahwa Tuhan kita tidak akan pernah melupakan kita, bahkan sedikit pun. Kita tidak pernah sendirian. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita akan tetap percaya bahwa di sini ada memberikan kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Saya tinggalkan. Tak sekalipun
kehidupan kami. Mungkin persoalan kami masih ada dalam kehidupan kami sampai awal tahun ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Engkau selalu menyertai kami setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami bisa mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam lagi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah bisa melewati tahun yang 2025. Mungkin banyak hal-hal yang kita lalui, suka duka dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini percaya bahwa di tahun yang baru Tuhan menyertai kita semua. Amin. Artinya kita semua terus percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Pada kesempatan hari ini dan bulan ini kita akan membahas mengenai tema yaitu Lego. Siapa yang pernah bermain Lego? Ada yang suka main Lego? Ternyata permainan kecil kayak gini ya Bapak Ibu Saudara, itu harganya lumayan mahal. Padahal cuma ditumpuk-tumpuk jadi sesuatu, entah binatang, rumah dan segala macam. Tetapi menarik, dari permainan ini kita akan belajar bagaimana mengenai kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini saya memberi judul yaitu Kepingan Kecil untuk Gambaran Besar. Boleh next? Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 20. Kita baca silih berganti. Sebenarnya perikop ini cukup panjang, yaitu 14 sampai 44, tapi bagian 14 sampai 20 kita baca karena ini hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari. Kita silih berganti. Saya ayat 14, Bapak Ibu Saudara ayat 15 dengan judul perikop Kapal Terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dari situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci digunakan ke atas kapal, mereka bersama-sama menolong dengan memiliki kapal itu dengan tali. Dan karena aku terdapat di Inggris, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terlalu saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak Ibu Saudara, ini perikop yang sangat menarik, yaitu perjalanan Rasul Paulus. Jadi kalau di ayat pertamanya itu menjelaskan bagaimana, saya bacakan untuk kita semua. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Jadi kisahnya adalah Paulus dan para tahanan itu berlayar ke Italia untuk mereka pindah. Tetapi di tengah perjalanan mereka mengalami badai yang sangat besar. Karena perkiraan kejadian ini yaitu sekitar mungkin September sampai menjelang Desember, biasanya angin-angin laut mulai ada. Jadi badainya itu sangat-sangat besar. Sehingga ceritanya adalah kapal mereka hancur. Dan mereka berpikir bagaimana bisa survive di tengah-tengah laut. Bagaimana bisa saya pergi ke pantai untuk selamat? Karena kapal saat itu bukan kapal yang kayak sekarang yang super canggih. Zaman dahulu ya kayu masih
sistem layar, jadi ngikutin anginnya sebagaimana. Jadi ketika ada badai, ada gelombang yang besar menghantam, pasti bisa hancur. Dan ini yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita akan belajar bagaimana dari sepotong kepingan kecil Paulus bisa menyelamatkan 276 tahanan. Boleh next? Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kehancuran yang Allah izinkan memiliki batas yang jelas. Boleh next lagi? Di ayat 20 sampai 22 dikatakan, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak Ibu Saudara, pernah kita hilang putus harapan? Aduh Tuhan, saya nggak sanggup bekerja lagi, saya nggak sanggup berbisnis lagi, ini situasi lagi segala macam, ekonomi menurun, saya tidak tahu ke depan bagaimana. Tapi Ibu Saudara, mereka tadinya udah lihat dapat skoci, oh bisalah kita ke pantai. Ini pikiran manusia Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di ayat 20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus menerus, nggak ada jeda Bapak Ibu Saudara, menghantam mereka. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dengan kemanusiaannya Paulus dan bersama tahanan-tahanan yang lain, mereka putus asa. Udahlah, kita akan mati di tengah laut. Ini badai sangat besar, nggak mungkin kita bisa lewati badai. Kita boro-boro bisa jalan 1 meter, 2 meter, ini badai menghantam kiri kanan semua arah. Bapak Ibu Saudara, mereka putus asa. Mereka tidak punya harapan lagi. Tapi di ayat 21 dan 22 dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, bayangkan, sudah dihantam, putus harapan, tidak ada makanan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Tapi Ibu Saudara, ketika kita lagi dihantam badai yang besar, kita udah gak ada harapan, terus tiba-tiba muncul orang, sudahlah tenang bro, Tuhan baik, nanti Tuhan tolong. Menurut Bapak Ibu Saudara, kita percaya gak dengan orang tersebut menyampaikan? Saya yakin tidak percaya, kita tidak akan percaya. Kamu tahu apa sih? Ini kita besok udah mati. Mau ngomong kita ada harapan, kita ada mukjizat. Bapak Ibu Saudara, ketika situasinya mencengkam, Paulus berdiri di depan ratusan orang bilang, sudah tenang-tenang. Kita ada harapan. Tuhan akan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, ketika situasi seperti itu, tiba-tiba ada orang yang muncul, mau Tuhan, mau teman kita, saudara kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, pikiran kita sudah dikuasai dengan kekhawatiran, betul? Sehingga apapun masukan dari orang lain, dari sudut pandang orang lain, kita tidak akan menerima. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik. Boleh next? Ada 2 hal, yaitu kehancuran. Kehancuran di sini bicara mengenai kapal. Kapalnya sudah hancur, yaitu materialnya, investasinya, kenyamanan, rencana masa depan. Tapi Ibu Saudara, pemilik kapal rugi besar, karena kapalnya sudah hancur, berkeping-keping. Semua plan-plannya hancur. Ini Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Tuhan lihat ada perlindungan, yaitu jiwa. Jiwa setiap tahanan, 276 tahanan. Dia lihat bahwa
Ini yang harus diperlukan. Bapak Ibu Saudara, boleh next. Kita belajar dari hal ini. Kapal, yaitu konstruksi manusia, itu bicara mengenai tentang bisnis, karir kita, rencana kita. Oh, saya punya rencana sepanjang tahun 2026 ABCD. Relasi, itu hubungan kita, bisa saja hancur, berantakan, bahkan pelayan Bapak Ibu Saudara. Kapal yang kita bangun, kapal yang kita impikan, itu bisa hancur ketika oleh badai. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan yaitu jiwa, yaitu desain Allah, yaitu identitas kita sebagai anak Tuhan, panggilan kita yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, dan destiny yang Allah tetapkan. Bapak Ibu Saudara, dua objek ini dari cerita ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita mungkin saat ini, bahkan tahun yang lalu, kapal kita hancur berantakan. Karir kita, hubungan kita dengan pasangan kita, dan bahkan apapun rencana yang kita plankan dari awal 2025 berantakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah bicara begini, hancur kapal, tapi tidak akan kamu tenggelam. Paulus diselamatkan oleh Tuhan melalui sepotongan kayu dari kapal tersebut, karena dia lihat kapal hancur, tapi jiwa-jiwa tidak boleh tenggelam atau mati atau binasa. Tapi Ibu Saudara, mungkin 2025 banyak hal yang kita terjadi, apa yang kita buat, mungkin kita kok Tuhan kok seperti ini ya, kok banyak sekali pencobaan yang saya alami, kok banyak hal yang saya hadapi. Tapi Ibu Saudara, ada maksud dan tujuan dari setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap kepingan kecil dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan bahwa jiwa kita tenggelam di dalam badai. Boleh next, Bapak. Ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaan refleksi bagi kita. Apa kapal dalam hidup kita yang sedang atau pernah hancur di tahun 2025? Karir kita, hubungan kita, plan kita, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Apakah kita bisa membedakan antara kehilangan kapal dan kehilangan jiwa? Bapak Ibu Saudara, ketika kapal hancur, itu bisa dibuat lagi oleh Tuhan. Tapi ketika jiwa yang hancur, selesai. Tuhan tidak mau kita terlalu memikirkan, aduh Tuhan sayang ini, bisnis saya sayang dengan ini. Tidak Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan suruh hancurkan, hancur. Tetapi jiwanya yang perlu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya bahwa Allah punya batas jelas pada kehancuran yang Dia izinkan dalam kita? Setiap musim kehidupan kita, Tuhan tahu kapasitas diri kita. Ada batasnya, ada waktunya badai itu selesai. Kapan Tuhan akan membuat kembali kapal tersebut menjadi yang lebih besar dan lebih indah? Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kepingan itu menjadi instrumen penyelamatan. Ayat 41 sampai 44 dikatakan, tetapi mereka melanggar busur pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Next. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat.
Dan supaya orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bapak Ibu Saudara, boleh next. Kata pecah berkeping-keping itu memiliki arti bahwa ombak terus benar-benar memukul buritan sampai kapal benar-benar hancur berkeping-keping. Bagaimana situasi yang benar-benar tidak bisa dipikirkan oleh manusia, bagaimana solusi yang secara cepat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan solusi dengan potongan kecil 276 bisa selamat. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Boleh next. Bapak Ibu Saudara, reruntuhan kapal kita mungkin yaitu kegagalan, kehilangan, kehancuran. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak hal yang terjadi di 2005 yang kita alami, kegagalan, kehancuran. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan papan yang kecil, sepotong, itu bisa menyelamatkan banyak orang. Papan yang dibawa Paulus dan tahan-tahannya, papan itu bisa mereka selamat. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita bisa bertahan sampai detik ini? Mungkin ada pecahan-pecahan kecil yang kita pegang, yang bisa menjadi pijakan kita untuk melewati situasi. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ketika mereka berhasil ke pantai, ceritanya setelah itu 3 bulan mereka tinggal di pulau itu dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita banyak kegagalan, kehancuran. Tapi dari kehancuran tersebut, dengan satu potongan kecil saja, dengan keyakinan kita, dengan penuh iman kita, itu bisa menyelamatkan kita. Bahkan bukan sekedar kita, keluarga kita, pekerjaan kita, saudara-saudara kita, bahkan orang lain yang tidak kita kenal, itu bisa selamat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dengan sepotong kecil yang kita miliki, mungkin sampai detik ini kita pegang, kita berdiri di atas sepotong kecil itu untuk melewati badai hidup. Tapi dengan penuh keyakinan dan penuh iman, Tuhan menolong kita, itu akan berubah hal yang indah Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan untuk kita renungkan bahwa keruntuhan apa dalam hidup kita yang saat ini kita hadapi? Karir kah? Masa depan kita kah? Pendidikan anak kita kah? Atau apapun? Bisakah kita mulai melihatnya bukan sebagai akhir, tetapi sebagai material yang Allah sedang use untuk fase berikutnya dari hidup kita? Dengan satu potongan kecil, Tuhan bisa gunakan untuk menjadi alat untuk kita selamat. Dan apakah kita memegang papan renungan itu dengan iman, percaya bahwa itu membawa kita ke tempat yang Allah ingin kita tiba? Bapak Ibu Saudara, kita sulit untuk memahami keseluruhan hidup kita, tetapi melalui sepotong-potong kecilan dalam kehidupan kita, itu akan tersusun demi satu, akan menjadi satu gambaran yang besar, yaitu Tuhan sudah meng-create kita, sudah Tuhan rancangkan sebelum kita ada. Cuma satu hal yang bisa kita lakukan, percaya. Gampang atau susah? Saya tanya, gampang atau susah? Gampang Pak di mulut, susah di jalan. Tapi Ibu Saudara, saya tidak bilang bahwa itu mudah, pasti susah. Tetapi Bapak Saudara, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau belajar dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Saya akan tutup Bapak Saudara.
Kadang kehancuran adalah bagian integral dari konstruksi masterpiece dari Tuhan. Kapal boleh hancur, tetapi kamu tidak akan tenggelam. Karena Allah yang mengizinkan badai adalah Dia yang menjamin penyelamat, dan Dia yang menghancurkan kapal adalah Dia yang menyediakan papan untuk bisa diselamatkan. Dari kehancuran menuju keselamatan, itulah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2006 apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan, itu yang membuat kita bisa melewati semua musim kehidupan kita, suka duka, susah senang dan segala macam. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang singer WL dan pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah kita mau setia sama Tuhan? Ketika kita ada badai, apakah kita tetap setia beriman kepada Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menurut kita, Tuhan berat, Tuhan gak enak, apakah kita bisa tetap setia di dalam Tuhan? Mungkin dengan sepotong kepingan papan yang kita miliki sekarang untuk kita bisa melewati di tahun yang baru ini, apakah kita bisa mengimaninya? Atau hanya kita diam dan menyerah? Kita banyak pujian, amin. Sampai akhir hidupku aku akan tetap menyembah. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya ya Tuhan, sering kali kami tidak mengerti. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia.
di 2025 mungkin banyak badai-badai yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sampai detik ini badai tersebut tidak selesai. Tapi kita diingatkan bahwa dengan sepotong papan yang saat ini kita pegang, Tuhan bisa memakai menjadi satu alat untuk bisa kita selamat. Karena Tuhan tidak ingin kita tenggelam di dalam badai kehidupan. Tuhan tidak ingin kita binasa karena persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi. Tuhan ingin kita berproses untuk tetap setia, untuk memilih setia walaupun badai cobaan yang kita hadapi. Mungkin perekonomian kita, mungkin kesehatan kita, mungkin keluarga kita, mungkin anak-anak kita, bahkan bisnis dan karir kita yang sedang diterjang oleh badai. Tapi percaya Tuhan ada, Tuhan tolong, dan Tuhan setia untuk kita semua. Di awal tahun ini kita mau serahkan semua rencana kita, plan kita, harapan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan berkata, bertata dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini sampai akhir di hidupku. Benar Tuhan, bukan tetap kami mau Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kami mau tetap melayani, tetap percaya bahwa Tuhan sebagai Tuhan kami. Yes. yang hadir saat ini Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan iman mereka, menguatkan iman kami Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam Kau Tuhan. Dan biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, walaupun mungkin ada badai-badai yang akan kami hadapi kembali Tuhan, tapi kami tetap yakin Tuhan kami yaitu Yesus Kristus bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan dan ingatkan kami selalu Tuhan untuk tetap setia bersama Kau Tuhan sampai akhir hidup kami. Engkau akan menyatakan bahwa kami finishing well. Kami bisa mengakhiri hidup kami dengan baik karena kami
kami tetap percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan hati, pikiran kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah segala setiap usaha yang kau kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan terang bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Tempat